Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Hema Prastiawan dari Prodi Pendidikan Fisika B 2019 dengan NIM 13026197076 akan mempresentasikan bahasan integrasi kuadratus Gauss untuk ujian akhir praktikum fisika komputasi. Ya, pada presentasi ini saya akan membahas diantaranya ada pendahuluan, teori singkat, rumusan matematis, algoritma, contoh kasus, penjelasan, serta source code. Adapun juga kesimpulan dan referensi yang saya cari untuk pembuatan PPT ini. Di pendahuluan, kita akan berkenalan dengan yang namanya integrasi numerik. Jadi di integrasi numerik ini tentunya mengambil peranan penting ya dalam masalah sains dan teknik. Kita tahu bahwa dalam bidang sains dan teknik ini sering sekali atau banyak sekali bahkan ditemukan ungkapan-ungkapan ataupun fenomena sains maupun teknik yang cukup rumit gitu untuk dijelaskan secara analitis gitu. Kita sering sekali menemukan fungsi-fungsi sains ataupun fungsi-fungsi di aplikasi teknik, baik itu fungsi matematik ataupun fungsi integral yang tidak dapat dijelaskan, yang mungkin dicari, namun yang didapat hanyalah titik-titik data yang mungkin belum bisa disimpulkan, belum bisa ditarik kesimpulan. Maka kehadiran analisis numerik ini menjadi penting manakala pendekatan sains, pendekatan analitis ini mengalami kebuntuan. Ya. Salah satu metode integralnya ialah metode kuadratus Gauss, karena metode ini memiliki error yang kecil dan perumusan sederhana. Ya. Di integrasi kuadratus Gauss ini, metode yang tidak menggunakan pembagian area yang banyak, tetapi memanfaatkan titik evaluasi dan faktor bobot, Wakeling factor. Nah, di kelebihan dari metode integrasi ini yakni memiliki kecepatan tinggi dalam hal pembagian. Jadi pembagian ini jumlah yang relatif kecil maupun jumlah pembagi yang kecil itu sama saja dengan jumlah pembagi yang besar. Nah, oke. Di sini ada dua gambar, gambar dengan trapesium dengan titik yang berbeda ya. Di gambar A itu tentang aturan trapezoidal sebagai daerah di bawah garis lurus yang menghubungkan ujung tetap. Nah, yang di B ini perkiraan integral yang lebih baik dengan menempati daerah di bawah garis lurus yang melewati dua titik tengah. Ya artinya dengan penempatan tepat gitu ya, kita mencari di mana lokasi atau titik yang tepat, di mana tuh kesamaan positif dan negatif seimbang. Hasilnya hasil diperoleh juga hasil diperoleh juga tuh akan lebih baik lagi gitu. Nah, terdapat banyak rumus ya di kuadratus ini, ada Legendre, ada Hermite dan lain-lain. Tapi yang saya bahas di sini adalah Legendre. Nah, objek kuadratus Gauss ini menentukan koefisien persamaan bentuk. Jadi I sama dengan C0 fx0 tambah C1 fx1 ya. C ini tuh melambangkan Wakeling factor atau titik bobot ya. Sedangkan X ini argumen dari fungsinya. Ya. Namun C ini koefisien tidak diketahui. Berbeda dengan aturan trapezoidal yang digunakan ujung tetap poin A dan B, X0 dan X1 ya. Tidak tetap pada titik akhir, tapi tidak diketahui dalam gambar. Nah, jadi kita sekarang memiliki total 4 yang tidak diketahui yang harus dievaluasi, dan akibatnya kita membutuhkan 4 kondisi untuk menentukan mereka dengan tepat. Nah, 2 sudah ditemukan ya, namun ada 2 lagi yang kita asumsikan gitu ya. Bagian dari integral fungsi parabolik dan kubik x kuadrat dan s pangkat 3. Ya. Untuk persamaan matematis ya, I sama dengan sigma n titik poin ya. Nah, di sini ada mungkin ganjel gitu ya, W ini. Padahal sama saja gitu, W sama dengan C juga gitu ya. Sama-sama melambangkan Wakeling factor atau titik bobot. Nah, syarat-syarat untuk memenuhi integral fungsi itu dan lainnya ada fx1, fx sama dengan x, fx sama dengan s kuadrat, dan seterusnya. Kita sudah bisa melihat bentuk contoh penyelesaian sederhana ya, persamaan matematis untuk kasus
dua titik. Di sini tinggal kita masukkan saja fx91, kita masukkan rumusnya. Jadi kita integral dulu 1 x, ntar menjadi x ya. Nah, ntar x itu dimasukkan ke ini min 1 dan 1 ya, sehingga dapat 2. Dan ini menjadi setengah x kuadrat ya, dikurangi ya 0, ini juga sama, sepertiga x pangkat 3, nanti dimasukkan dengan angkanya yang dapat 2/3 dan seterusnya. Sini ada 4. Oke. Dengan diperolehnya 4 persamaan ini, kita tahu ya, kita bisa tarik kesimpulan bahwa W1 tambah W2 sama dengan 2, W1 kali X1 dengan 9 ditambah W2 X2 sama dengan 0, dan seterusnya. Nah, lalu kita eliminasi ya, sehingga menghasilkan W1 sama dengan W2 sama dengan 1. X1 sama dengan min 1/3, X2 sama dengan 1/3. Nah, jika kita substitusi ke rumus awal ya, kita tahu kayak I sama dengan sigma W1 W dikali Fx. Ya kita masukkan saja. Di sini kita mendapatkan F min 1/3 ditambah F 1/3. Oke. Adapun di sini terdapat tabel kuadratus Gauss ya. Jadi kita tahu bahwa di poin 2 ini atau titik 2 ini titik bobotnya 1 semuanya, namun di titik function atau titik evaluasi dia minus 0,577 tadi ya, 1/min3, dan ini 1/3. Nah, begitu juga di poin di 3 titik terdapat 3 titik di sini pun juga begitu, sama juga dengan titik 4 titik ya, 5 titik dan 6 titik. Ya, di sini juga ada rumus penyederhanaan nanti ya, yang bakal kita gunakan untuk penyelesaian secara eksak atau langsung. Nah, kita masuk ke contoh kasus ya. Ada kasus kuadratus Gauss. Di sini hitungan integral volume benda putar dengan persamaan sebagai berikut. I integral 0 sampai 2 pi 1 tambah x pangkat 2 kuadrat dx. Dengan titik ya, ini sini titik 2 titik, 3 titik, 4 titik, 5 titik, sampai 6 titik. Kita satu penyelesaiannya dengan kasus 2 titik ya. Di sini kita masukkan saja ya, karena rumusnya ini A tambah B tambah B min A XI per 2. A tambah A ini sama dengan batas ini batas bawah dan B ini batas atas. Tadi kita tahu bahwa batas bawahnya itu 0, bahwa batas atasnya 2. Jadi X sama dengan 0 tambah 2 ditambah 0 dikali X plus minus. X plus minus ini titik evaluasi tadi. Ya, nanti kita masukkan 1/3 ataupun 0,577 sekian. Nah, di sini ya, kita bisa masukkan langsung X0-nya 1 ditambah 0,577 ya. Itu juga 1 min sekian. Jadi kita dapatkan X0 1,577 dan X1 sama dengan 0,49. Maka kita masukkan ke nilai I-nya. Ya. Sini ada I 2 min 0. Di sini kita masukkan ya B min A per 2 sigma titik bobot dikali titik fungsi titik evaluasi. Ya, di sini lanjutannya ya, kita masukkan saja W0 ini ya, ini karena ini 1 jadi kita anggap tidak ada gitu ya, langsung ini W1 di 2 titik kan titik bobotnya kan 1 ya. Jadi kita masukkan saja 1 dikali fungsi 1,57 dan 1 kali fungsi 0,49 sehingga dihasilkan 11,6936. Ini untuk di 2 titik dengan rumus yang tadi diberikan di contoh kasus. Nah, oke, kita untuk coba membuat program di Python ya, algoritma dalam program Python. Pertama kita mulai ya, buat start, terus kita mencetak judul nama, ini kondisional. Nantinya kita juga mengimport NumPy dan Math untuk memanggil fungsi ya, memanggil fungsi agar bisa terdefinisikan ya. Nah, ini di sini mendefinisikan fungsi fx, xp sebagai
apa ya, rumus nanti yang kita gunakan ya, dan total nilai I. Kita juga memasukkan array. Nah, yang saya masukkan di sini adalah tabel yang sudah saya tampilkan tadi ya. Ada tabel titiknya, ada pun juga ada untuk titik bobotnya sama titik evaluasinya. Nah, nanti ditampilkan dalam bentuk tabel. Jadi ketika di Python nanti ada tabel datanya. Pun juga kita masukkan langsung yang nilai n-nya, karena tadi diminta n-nya itu 2 sampai 6, juga batas bawahnya sudah diketahui 0 dan batas atasnya itu 2, dan kita akan mencetak output. Jadi hasilnya langsung berupa tabel hasil, lalu kita selesai. Oke. Berikut source code-nya sudah saya tampilkan ya. Di sini ada data saya, ada pun juga import tadi NumPy dan math. Di sini kita mendefinisikan fungsi, ada pun interpolasi looping ya, memanggil ini. Nah, di sini ada perbedaan ya, XP dengan XM. Nah, XP ini itu seperti X0 gitu ya, X positif. Jadi tidak minus itu ya. Jadi kalau di 2 titik kan XP-nya kan atau X0 kan ini ya 0,577 sekian atau 1 per akar 3. Begitu dengan XM ya, tinggal minusnya. Ya, baru di sini total I-nya, baru kita return total. Nah, ini juga ada tabel NP array, ada juga tabel datanya, ntar kita cetak. Ada juga kita masukkan nilai n, batas atas, batas bawah, dan outputnya berupa tabel. Nah, berikut hasil atau output dari program Python saya. Di sini ada tabel data, ditampilkan NP array tadi. Di sini ada titik-titiknya, di sini juga ada titik bobot, ya ini faktor bobotnya ya. Di sini ada titik evaluasi. Oke, juga ada tabel hasil. Di sini untuk di titik 2 hasilnya sekian tadi ya, sama ya, 11,6937 ya, mendekati. Adapun juga titik 3 11,728 dan sekian sampai titik ini. Ya, kesimpulannya metode Quadratus Gauss ini merupakan metode yang menggunakan titik berat dan titik evaluasi ya. Nah, dalil yang digunakan juga cukup rumit, banyak gitu ya. Namun diperoleh dengan cepat. Nah, di sini ada rumus dasar ya dari Quadratus Gauss. Oke, referensinya saya gunakan dari Zucardi, UNY, PDF, ada pun juga Anissa, dan buku Numerical Methods for Engineers. Ya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.